Ya, perkenalkan, nama aku Vanita Nuril Hidayati dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Halo, perkenalkan aku Kairisa Adana dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya Sisya Nirmala Meida, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan terakhir, saya Maidika Dendra Parameswara dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan kami adalah kelompok 2. Kami memilih topik ini karena banyak siswa yang mengalami kesulitan fokus, menurunnya motivasi atau sulit memahami pelajaran bukan karena mereka tidak mampu secara akademik, tetapi karena kondisi emosinya sedang tidak stabil. Faktanya, emosi memiliki peran besar dalam proses berpikir, mengingat, dan menyerap informasi. Ketika mood kita baik, otak bekerja lebih optimal. Sebaliknya, ketika emosi kita terganggu, misalnya stres, gelisah, atau sedih, proses belajar itu juga akan ikut terganggu. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman memahami bagaimana emosi dan otak saling berkaitan, bagaimana mood berpengaruh, motivasi dan memori, serta bagaimana kita bisa menjaga kondisi emosional agar proses belajar menjadi lebih efektif. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua untuk belajar dengan lebih nyaman dan maksimal. Sebelum membahas lebih jauh mengenai prestasi belajar, penting untuk memahami bagaimana emosi bekerja di dalam otak. Emosi bukan hanya perasaan yang datang begitu saja, tetapi ada proses biologis yang terjadi di dalam diri kita. Di dalam otak terdapat bagian bernama amigdala, yaitu pusat yang memproses emosi seperti takut, marah, sedih, atau cemas. Amigdala sangat sensitif dan bereaksi cepat terhadap hal-hal yang dianggap sebagai ancaman atau tekanan. Di sisi lain, ada bagian otak bernama prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas kemampuan berpikir, mengatur fokus, mengalami keputusan, mengambil keputusan maksudnya, dan mencegah masalah. Bagian ini sangat berperan dalam kegiatan belajar. Ketika emosi kita tidak stabil, misalnya sedang marah, cemas, atau tertekan, amigdala bekerja sangat aktif. Saat itu terjadi, prefrontal cortex justru melemah, sehingga kemampuan kita untuk fokus menjadi terganggu. Akibatnya, materi pelajaran sulit dipahami, walaupun kita sebenarnya mampu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa emosi punya peran penting dalam mengatur cara kerja otak. Mood yang baik membuat otak lebih siap menerima informasi baru, sementara mood yang buruk membuat otak lambat merespon dan sulit diajak berpikir jernih. Nah, setelah memahami bagaimana emosi bekerja dalam otak, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang mood dan motivasi belajar. Mood sebenarnya punya pengaruh besar terhadap semangat dan keinginan seseorang untuk belajar. Ketika mood kita sedang baik, tubuh menghasilkan lebih banyak dopamin, yaitu zat kimia yang membuat kita merasa senang dan termotivasi. Dopamin inilah yang membuat kita merasa bersemangat, membuka buku, mendengarkan penjelasan guru, atau mengerjakan tugas dengan lebih ringan. Tapi ketika mood sedang buruk, misalnya kita sedang sedih, cemas, atau stres, kadar dopamin itu sedang menurun. Sedangkan saat dopamin menurun, motivasi belajar juga ikut menurun. Kita jadi mudah menunda tugas, cepat lelah, dan sulit berkonsentrasi meskipun hanya membaca sedikit materi. Inilah sebabnya banyak siswa yang sebenarnya mampu, tetapi tetap merasa tidak punya tenaga untuk belajar. Bukan karena kurangnya niat, melainkan karena kondisi emosinya belum mendukung. Mood yang tidak stabil membuat kita kehilangan dorongan internal untuk memulai atau melanjutkan belajar. Nah, karena itu menjaga mood bukan hanya soal perasaan nyaman, tapi juga menjadi bagian penting dalam membangun motivasi belajar yang konsisten. Ketika mood baik, tubuh dan pikiran menjadi lebih siap untuk belajar. Setelah memahami pengaruh mood terhadap motivasi, sekarang kita masuk ke salah satu aspek yang tidak kalah penting, yaitu hubungan antara emosi dan proses penyimpanan memori. Dalam proses belajar, memori adalah kunci utamanya. Kita menerima informasi, menyimpannya, lalu mengingat kembali saat ujian atau saat dibutuhkan. Nah, ternyata kualitas memori sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional kita. Ketika kita berada dalam suasana hati yang positif seperti merasa senang, nyaman, atau tertarik, prefrontal cortex bekerja lebih
optimal. Ini membuat otak lebih mudah menyimpan informasi secara jangka panjang. Sebaliknya, ketika kita belajar dalam keadaan cemas, takut atau tertekan, amigdala mengambil alih dan menghambat proses penyimpanan memori. Akibatnya, meskipun kita sudah belajar lama, informasi tetap susah masuk atau mudah terlupakan. Penelitian juga menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar dalam suasana hati yang positif cenderung memiliki daya ingat lebih baik dibandingkan dengan mereka yang belajar dalam tekanan. Jadi, suasana hati yang baik bukan hanya membuat belajar terasa menyenangkan, tetapi juga membuat materi lebih mudah menempel di ingatan. Untuk membuat pembahasan ini lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh yang sering banget terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang siswa datang ke sekolah dalam keadaan sedang ada masalah di rumah atau baru saja bertengkar dengan teman. Secara fisik, ia hadir di kelas, tetapi pikirannya tidak. Saat guru menjelaskan materi, ia merasa sulit memahami karena emosinya masih kacau. Nah, contoh lain, ada siswa yang sedang berada dalam mood yang sangat baik. Ia tidur cukup, sarapan, dan datang ke sekolah dengan rasa percaya diri. Ketika pelajaran dimulai, ia lebih mudah menangkap informasi, bahkan lebih aktif bertanya atau berdiskusi. Setelah kita mengetahui bahwa emosi sangat mempengaruhi proses belajar, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Bagaimana cara menjaga mood sebelum belajar? Yang pertama, atur waktu tidur yang cukup. Tidur adalah fondasi utama kesehatan emosional. Kurang tidur membuat emosi lebih mudah naik turun dan membuat otak sulit fokus. Idealnya, tidur itu 7-8 jam setiap malam. Yang kedua, lakukan aktivitas ringan sebelum belajar, seperti stretching ringan, minum air putih, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Aktivitas singkat seperti ini membantu tubuh lebih rileks dan menstabilkan mood. Yang ketiga, hindari belajar dalam kondisi emosi yang sangat buruk. Kalau sedang marah, sedih, atau cemas, beri waktu 5-10 menit untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Coba tarik nafas dalam-dalam, istirahat sebentar, atau ambil jeda sampai emosi lebih stabil. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa emosi memiliki peran yang sangat besar dalam proses belajar. Mood bukan hanya sekedar perasaan sementara, tetapi benar-benar mempengaruhi cara otak bekerja, bagaimana kita menyimpan memori, dan bagaimana kita memotivasi diri. Ketika emosi kita stabil dan mood dalam keadaan baik, otak menjadi lebih siap menerima informasi baru, lebih mudah fokus, dan lebih mampu memahami materi. Sebaliknya, ketika mood sedang buruk seperti stres, cemas, atau sedih, kinerja otak akan menurun. Bahkan, kemampuan akademik seseorang yang sebenarnya tinggi pun bisa tidak terlihat karena terhambat oleh kondisi emosinya. Karena itu, menjaga kesehatan emosional adalah bagian yang tidak bisa dipaksakan dari proses belajar. Belajar bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan menjaga kondisi mental agar tetap stabil. Terima kasih sudah